bangsa Indonesia ini bangsa yang concern terhadap penderitaan bangsa yang lain. Target kami waktu itu cukuplah sekitar 10 miliar. Target kami 3 bulan pada saat 10 miliar. Itu ternyata begitu 3 bulan mendapatkan masukan keuangan yang luar biasa, banyak sekali. Tapi masyarakat itu malah minta jangan membangun yang sudah ada, tetapi membangun baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bicara soal Palestina ini tentu bukan hal yang asing di Indonesia, karena saya yakin kita selalu punya perhatian khusus buat saudara-saudara kita di Palestina, termasuk juga kita selalu memberikan dukungan bagi mereka. Baru-baru ini kita juga dengar kalau warga Palestina itu sudah mulai kembali ke Gaza setelah gencatan senjata ini diberlakukan antara Hamas dan Israel pada hari Minggu 19 Januari 2025. Tapi bukan hanya masyarakat begitu, kita juga aktif menyalurkan bantuan. Salah satunya yang juga cukup aktif menyalurkan bantuan ini Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Saya yakin Anda sudah tahu Basnas RI. Kita pasti punya hubungan ya, khususnya bagi Anda yang Muslim ini cukup dekat begitu dengan Basnas. Di tahun 2025 ini bagaimana kemudian solidaritas Indonesia untuk Palestina dari Basnas, apa yang akan diberikan, program-program yang dijalankan. Saya sudah duduk bareng dengan Ketua Basnas RI, Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tata. Sehat, Prof? Sehat, alhamdulillah. Ini biru, cuaca di luar juga hujan, mendung-mendung gitu. Pas kita udah ngopi, ya, Prof. Kita agak sama ya. Agak sama, sehati. Sama kayak sama saudara-saudara kita di Palestina juga sudah sehati ya, Prof. Tapi, Prof, kalau Basnas kan terus memberikan bantuan ya, Prof, buat warga Palestina. Apa sih yang jadi latar belakang Basnas terus memberikan bantuan ke sana? Yang pertama, bahwa Palestina itu adalah negara yang pada saat itu juga memberikan apresiasi kemerdekaan Indonesia. Awal sekali, Palestina dan Mesir. Yang kedua, bangsa Indonesia ini bangsa yang concern terhadap penderitaan bangsa yang lain. Palestina termasuk negara yang paling menderita selama ini. Karena untuk kemerdekaannya aja masih tersendat-sendat. Dan yang lebih menyakitkan lagi adalah warganya yang seakan-akan dizalimi terus oleh Israel dan sekutunya. Sehingga dengan demikian bangsa Indonesia merasa kasihan dan sekaligus merasa prihatin terhadap nasib bangsa Palestina. Orang yang begitu hebat, yang punya jasa juga kepada bangsa Indonesia, tetapi ternyata mereka diperlakukan dengan tidak adil oleh Israel dan oleh sekutu-sekutunya. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah merupakan satu, pertama, balas budi terhadap bangsa Palestina. Yang kedua, ya rasa solidaritas sebagai sama Muslim yang tentu saja ini tidak hanya untuk bangsa Palestina, karena orang Indonesia itu kalau dengan sesama bangsa yang lain, terutama yang menderita, sangat perhatian betul. Tapi ini secara khusus untuk Palestina sangat perhatian. Dan tentu saja yang ketiga adalah bahwa apa yang diderita oleh bangsa Palestina juga harus menjadi penderitaan negara itu sendiri. Karena bangsa Indonesia, negara Republik Indonesia, pemerintah Republik Indonesia menjalankan Undang-Undang Dasar 45 yang juga di dalamnya harus memberikan kesempatan dan berperan aktif di dunia untuk memerdekakan ataupun untuk memberikan perhatian kepada bangsa-bangsa yang menderita. Jadi aktif di dalam kehidupan dunia dalam rangka untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan bangsa. Basnas sampai punya program khusus ya,
Prof, untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina? Oh ya, maka dari itu begitu ada serangan Israel kepada bangsa Palestina saat itu tanggal 7 Oktober tahun 2023, kami lalu digerutuk oleh banyak masyarakat. Basnas harus buka donasi. Maka dari itu kita kemudian buka donasi. Kalau tidak salah, kita mulai buka donasi tanggal 23 Oktober. Kita buka donasi. Ya. Karena itu dorongan dari masyarakat. Yang kebetulan kami juga punya program semacam itu, tapi desakan masyarakat tidak terbendung. Begitu kita open donasi, kami sampaikan kira-kira 3 bulan open donasi itu. Target kami waktu itu cukuplah sekitar 10 miliar. Target kami 3 bulan pada saat 10 miliar. Itu ternyata begitu 3 bulan mendapatkan masukan keuangan yang luar biasa, banyak sekali. Mungkin lebih dari 30 selama 3 bulan, lebih 30 miliar. Dan masyarakat juga minta jangan ditutup, Pak, ini terus. Ya, terus. Sehingga kami buka kembali sampai kemudian pada saat itu kami juga mengadakan rapat dan kemudian rapat koordinasi lagi seluruh Indonesia bahwa masyarakat tidak mau kalau donasi Palestina ini ditutup dulu, disuruh melanjutkan. Maka kita lanjutkan sampai dengan sekarang ini. Dan concern masyarakat terhadap nasib bangsa Palestina tersebut memang luar biasa. Dari tanggal 23 Oktober sampai dengan sekarang ini sudah lebih dari 310 miliar yang disalurkan kita itu. kumpulkan dari masyarakat itu. Itu masih terus tuh penyalurannya ya? Penyaluran masih terus dan sampai dengan sekarang ini masyarakat masih tidak boleh ditutup. Jadi terus juga bantuan itu masuk, ya, terus donasi terus? Open donasi terus. Gitu ya, kemarin kita juga, kan setiap tahun kita mengadakan public expose. Pertanggungjawaban kita kepada masyarakat donatur itu. Nah, tahun yang lalu juga minta diteruskan. Kemarin baru saja kita mengadakan itu juga minta tetap diteruskan. Jadi akhirnya terus berjalan. Itu yang masuk di program membasuh luka Palestina itu bukan, Prof? Itu ya. Iya. Jadi begitu kita menamakan membasuh luka Palestina itu yang kemudian alhamdulillah dikerutuk oleh masyarakat. Itu bantuannya sebenarnya yang disalurkan berupa apa aja sih? Macam-macam, ada yang berupa barang, ada yang berupa uang, bahkan pakaian, obat-obatan, barang mobil misalnya. Pernah ada bantuan 3 ambulan, 3 ambulan diberikan kepada kita. Tapi kami bingung menyampaikan ke sana. Karena setirnya beda. Betul. Kemudian untuk transportasi ke sana juga kesulitan. Akhirnya kita minta, kita kontak kepada yang memberi, bagaimana kalau kita ini salurkan ke Indonesia, yang ambulan di sini, yang di sana nanti kita berikan yang di sana. Akhirnya setelah mendapatkan izin kami lakukan itu. Itu saking, bukan persoalan apa, saking kuatnya mereka ingin membantu. Apa adanya dibantu. Tidak peduli apakah setir kanan atau setir kiri itu yang terjadi. Artinya apa? Itu kekuatannya. Kekuatan. Ada juga pada saat kita membuka pakaian misalnya, boleh pakaian, boleh makanan dan lain sebagainya. Itu pakaian itu luar biasa, numpuk luar biasa sampai sini tidak muat. Pakaian-pakaian bekas, ada yang masih bagus, ada yang pokoknya pakaian itu begitu luar biasa. Nah, itu kekuatan yang kemudian kami koordinasikan saat itu untuk kita angkut yang baik-baik ya. Kita angkut melalui kapal laut yang kerjasama dengan TNI, yang pada saat itu memang TNI akan menyalurkan bantuan ke sana. Dan yang berupa beras, itu banyak. Sehingga dengan demikian apa yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah sebuah kekuatan ekspresif dari dirinya. Ekspresif. Ini loh, kamu punya ini, kami tidak punya lain-lain, kami punya ini.
Iya. Ya, sehingga seakan-akan itu mereka tidak boleh membendung apa yang akan diberikan itu. Iya. Tak peduli apakah nanti Basnas bisa mengirimkan atau tidak bisa. Yang penting ekspresinya dia membantu. Iya, iya. Ditampung dulu ya, Prof. Ya. Iya, Dan kami tidak boleh menolak. Iya. Oh jangan ini, jangan itu, tidak boleh. Pokoknya kita terima. Begitu kita terima, kalau kita kesulitan ya kita komunikasikan kepada yang membantu. Bagaimana kami kesulitan untuk menyalurkan. Kalau kami salurkan di Indonesia, tapi yang ke sana kami ganti gimana. Yang penting kami transparan. Dan kemudian yang banyak berupa uang. Oh ya. Ini yang berupa uang dari daerah-daerah yang dikoordinasikan oleh Basnas di seluruh Indonesia, juga oleh LAS di seluruh Indonesia, dan yang langsung diberikan ke Basnas Pusat sendiri. Prof, banyak nih yang kasih bantuan, tapi kan kita tahu untuk menyampaikan atau menyalurkan bantuan ke sana itu juga bukan perkara mudah ya. Betul. Prof ya. Hambatannya, kendalanya selama ini apa saja, dan di saat-saat sekarang ini kan katanya mereka juga sudah disanakan gencatan senjata. Itu lebih mudah nggak sih, Prof? Yang kami lakukan adalah kerjasama dengan pemerintah. Tentu saja kalau ada bantuan yang akan disalurkan oleh pemerintah dan kemudian kontak Basnas, Basnas siap untuk mengisi bantuan tersebut, seperti yang pernah dilakukan oleh Pak Jokowi, membantu dengan melalui Hercules dua kali kami isi barang-barangnya dengan yang lain, artinya dengan LAS yang lain dan juga dengan lembaga-lembaga yang lain. Kemudian oleh pemerintah juga waktu itu Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto yang launching bantuan melalui kapal yang 251 ton itu barangnya. Kemudian juga melalui airdrop yang dari Yordania itu. Nah, di samping itu kami juga harus menyampaikan apa yang telah diamanatkan masyarakat ini kepada kami, yaitu kami melakukan terobosan dengan Mesir, karena di sana banyak lembaga-lembaga yang bisa menyalurkan. IRC, Egyptian Red Crescent, Palang Merahnya Mesir, kemudian Baitus Zakat wa Shadaqatnya yang dipimpin oleh Grand Sheikh langsung, kemudian Mislul Khair, lalu Sunaul Hayat, yang itu merupakan lembaga-lembaga kemanusiaan yang luar biasa. Mereka mempunyai jaringan-jaringan langsung dengan Gaza pada saat itu, dengan PRC, Palestinian Red Crescent, dan juga dengan masyarakat masyarakat individu-individu yang ada di sana. Di samping juga mempunyai jaringan-jaringan pengungsi-pengungsi yang ada di negaranya masing-masing, apakah itu Mesir ataupun Yordania. Maka dari itu kami kerjasama dengan itu dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk mempercepat, karena pintu untuk masuk ke Gaza pada saat itu hanya pintu Rafah, yang pada saat itu sulit sekali untuk dibuka lebar-lebar. Pintu ini pintu satu-satunya, pada saat itu pintu satu-satunya yang tidak selalu dibuka, bahkan sering ditutup pintu Rafah ini. Oleh karena itu, ini yang kita tunggu, supaya mitra-mitra kita di Mesir misalnya, begitu pintu itu dibuka, barang-barang langsung dikirimkan. Itu saya pernah ke sana melalui Sinai Utara, dan juga ke perbatasan Rafah memang sangat ketat sekali. Susah ya. Dan memberikan bantuan di sana itu sangat susah, karena apa? Tidak semua bantuan yang diberikan dari kita ataupun dari negara-negara yang lain itu bisa langsung bisa masuk ke sana. Barang-barang yang mengandung steel, mengandung besi, barang-barang yang keras, yang berwarna hijau tidak bisa masuk. Nah, itu kami pada waktu di perbatasan juga masuk ke sebuah gudang yang sangat besar, yang di situ isinya macam-macam.
ada peralatan kesehatan yang mahal-mahal, miliar, ratusan miliar, tidak bisa masuk semua. Itu karena otoritas Israel tidak mengizinkan. Nah, tetapi yang utama bagi kami adalah bagaimana masyarakat Gaza itu bisa makan. Maka dari itu pesan kami kepada mitra kami yang ada di Mesir adalah supaya persiapan untuk menyalurkan makanan itu. Oleh karena itu, kemudian mitra-mitra kami yang ada di Mesir itu nyewa gudang. Ya, gudang yang ada di sana, yang di dalamnya tentu saja adalah bahan-bahan makanan pokok yang sudah dikemas kapan saja, yang kemudian kalau ada pintu dibuka maka segera disalurkan melalui truk-truk tronton yang besar. Nah, selama ini sudah semacam itu, dan terakhir ini tentu kita sangat bergembira karena ada gencatan senjata, meskipun juga tetap kita waspadai gencatan senjata itu nanti bentuknya seperti apa dan realisasinya akan seperti apa. Tapi yang pasti gencatan senjata ini memberikan harapan bahwa apa yang selama ini diperjuangkan oleh bangsa Palestina dan juga oleh bangsa-bangsa lain yang mendukung termasuk Indonesia, ini akan menjadi sebuah kenyataan, proses untuk Palestina merdeka. Harapan kita proses untuk Palestina merdeka. Namun sekali lagi kita tetap tidak boleh lengah. Apa yang dijanjikan saat sekarang ini dengan gencatan senjata bisa jadi nanti akan terusak oleh berbagai macam penyebab yang lain yang kemudian bisa jadi batal. Harapan kami apa yang dilakukan ini akan terus menjadi kekuatan bangsa Indonesia, terus membantu bangsa Palestina. Oke, berarti bantuannya terus, donasinya terus dibuka begitu ya, terus juga upaya-upaya untuk penyaluran bantuan ke sana terus dilakukan begitu ya Prof ya. Prof, kabarnya berapa waktu kemarin sempat ketemu sama Pak Wamen, ngobrolin apa aja Prof sama Pak Anies? Dengan Pak Anies, beliau mengundang kami dengan MUI untuk mengkoordinasikan kembali bantuan ke Palestina. Nah, dalam waktu dekat insya Allah akan kita kumpulkan teman-teman untuk apa yang harus kita lakukan untuk Palestina di saat gencatan senjata dan syukur nanti mendapatkan kemerdekaannya. Yang kami rencanakan kemarin adalah kita melakukan rekonstruksi gedung-gedung. Usulan kami akan bikin masjid, akan bikin sekolah, akan membangun rumah sakit kembali. Tapi masyarakat itu malah minta jangan membangun yang sudah ada, tetapi membangun baru di perkampungan baru. Jadi masjidnya baru, sekolahnya baru, rumah sakitnya juga baru, dan nanti di situ juga ada apartemen untuk pesantren. Nah, itu yang diusulkan oleh masyarakat. Tidak tahu nanti realisasinya seperti apa, tetapi insya Allah kami akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri yang dalam hal ini Pak Anies sudah mengundang kami, yang tentu saja ini akan menjadi pintu masuk kami secara lebih mudah ke Palestina. Karena juga sering saya sampaikan, leading sektor dalam hal bantuan ini memang haruslah Kementerian Luar Negeri. Karena G2G, dan tentu saja kalau government to government itu berarti Kementerian Luar Negeri. Ini yang insya Allah akan lebih mempermudah kita ke depan. Prof Nur, kan saya yakin masyarakat mungkin masih banyak juga ya yang sebenarnya mau memberikan bantuan, mensupport gitu. Tapi ada pesan-pesan nggak nih buat masyarakat yang masih mau memberikan dukungan untuk saudara-saudara kita di Palestina? Apa yang diderita oleh bangsa Palestina tidak berarti gencatan senjata kemudian mereka itu bahagia. Sama sekali. Karena apa? Rumahnya hancur. Kita kemarin menyaksikan begitu mereka masuk ke rumah-rumahnya, ke daerahnya, nangis semuanya karena tidak mengira begitu rata dengan tanah dan tidak ada yang tersisa. Ini yang juga harus kita perhatikan bersama-sama. Dan meskipun nanti bangsa-bangsa di dunia, bangsa-bangsa Arab misalnya Qatar, Kuwait, kemudian UEA, Saudi sendiri, yang lain-lain itu membantu, tetapi
tentu saja ini yang diharapkan adalah kekompakan dari semua pihak, terutama dari Indonesia. Karena Indonesia yang juga disebut-sebut oleh otoritas Palestina dan oleh masyarakat Palestina, terutama apa yang selama ini kita berikan menancap betul di hati mereka. Mereka terkesan betul begitu tulusnya orang Indonesia ya melalui Basnas dalam hal ini membantu mereka. Itu kekuatan. Oke. Nah, Prof, ini bicara juga soal kekuatan yang dihimpun Basnas, kan utamanya tentu Basnas ini kan mengelola ya zakat dari masyarakat gitu. Kalau biasanya kita ngomongin zakat itu selalu ada informasi soal penerimaan zakat yang belum optimal di Indonesia. Kalau sekarang udah berapa persen sih, Prof, yang bisa dikelola? Kalau dari potensi yang ada itu masih kecil sekali. Kalau selama ini yang kami lakukan adalah laporan-laporan on balance sheet dan off balance sheet. Laporan yang on balance sheet itu berarti yang neraca, ada uangnya, melalui Basnas dan melalui LAS. Nah, itu baru kira-kira kemarin 17 triliun seluruh Indonesia. Baru 17 triliun meskipun dengan off balance sheet-nya 41 dari triliun. 41 baru 17 itu ya. Itu yang on. Iya, yang on-nya ya. Tapi yang lebihnya yang kita sebut off balance sheet itu ya real. Tapi dari potensi kita yang 327 triliun. Jadi masih sangat kecil sekali. Katakanlah kalau kami hitung dari kekuatan ini yang diberikan langsung muzaki kepada mustakik tanpa ada pengumpulan pengaturan dari lembaga-lembaga, mungkin bisa 30% dari apa yang kami lakukan. Itu saja masih jauh dari potensi zakat yang begitu luar biasa. Maka dari itu yang kami lakukan adalah terus melakukan literasi, terus melakukan informasi kepada masyarakat tentang kewajiban ini dan manfaatnya terhadap apa yang diberikan para muzaki itu kepada masyarakat. Kami selalu sampaikan, Markom kami alhamdulillah begitu luar biasa memberikan informasi kepada masyarakat dari sebuah kegiatan-kegiatan yang terus ditunggu. Karena apa yang kami lakukan kan harus mendapatkan informasi yang baik dari masyarakat dan juga kita memberikan informasi yang baik kepada masyarakat. Tapi feedbacknya itu. Ada layanan-layanan yang diberikan kayak misalkan jemput zakat gitu Bro. Terus ya itu ya. Terus kita lakukan. Kami itu setiap hari ya meskipun ini era digital, tetapi kami tidak boleh lengah kalau hanya digital saja, tapi kami bikin surat. Ribuan surat setiap hari kami bikin. Dalam rangka bukan untuk apa, tapi dalam rangka untuk mengingatkan para muzaki itu. Ya, bukan berarti mereka itu salah, tapi kita mengingatkan, siapa tahu lupa. Siapa tahu ada yang sudah seharusnya mengeluarkan zakat, tetapi kemudian terabaikan oleh kegiatan yang lain. Ini yang kami lakukan sehingga kami tidak jemu-jemu untuk terus mengingatkan, baik itu lewat WA, lewat surat ataupun lewat apa saja. Kami juga selalu memberikan surat-surat yang isinya kapan kami diundang kita diskusi tentang zakat. Selalu begitu. Nah, sehingga dengan begitu harapan kami apa yang kami lakukan ini didapat mereka dan kemudian kami paling tidak itu sudah melepas kewajiban, sudah melaksanakan kewajiban. Jadi kalau kami membuat surat, kami mengingatkan itu tidak berarti kami minta-minta, sama sekali tidak. Karena apa? Itu tanggung jawab kami dan tanggung jawab para muzaki itu. Kalau ada satu muzaki yang tidak tahu tentang zakat, maka yang dosa adalah saya, dosa adalah kami.
Prof, gini, masyarakat mungkin yang bayar zakat sudah banyak ya Prof, tapi kan mungkin bayarnya nggak lewat Basnas langsung nih Prof, ya kan, lewat ada yang mungkin disalurkan langsung, bahkan ada yang menyalurkan langsung, ada yang lewat lembaga-lembaga amil yang mungkin ada di daerahnya atau dekat dengan tempat tinggalnya. Nah, sebenarnya apa sih Prof manfaatnya kalau kemudian masyarakat ini terkoordinir begitu, apa pengelolaan zakatnya melalui misalkan badan seperti Basnas gitu kalau kita di tanah air? Yang pasti kita ini kan punya program. Setiap tahun kita melakukan rapat koordinasi nasional untuk menyusun RKAT. RKAT itu menyusun berapa program yang akan kita salurkan dan untuk apa. Misalnya aja pengentasan kemiskinan melalui apa? Yang skema-skemanya. Misalnya kami mengentaskan kemiskinan melalui pemberian beasiswa kepada fakir miskin. Itu puluhan ribu kan? Otomatis mereka nanti kalau sarjana, insya Allah lah bekerja dan kemudian tidak miskin lagi. Tapi selama ini mereka ini kan orang-orang miskin yang tidak bisa berpikir apakah bisa sekolah apa tidak. Makan saja mereka berpikir apakah bisa makan apa tidak, apalagi sekolah kan itu, apalagi sampai ke perguruan tinggi. Nah, yang bisa menyusun, merencanakan semacam itu kan organisasi, dan kami telah melakukan itu semuanya. Demikian juga yang misalnya aja untuk pengentasan kemiskinan melalui Zmat, Z-Chicken, Z-Auto, dan Z-Coffee misalnya. Itu kan skema-skema yang dimana kita berkeinginan dari mustakik menjadi muzaki. Nah, itu terukur. Terukurnya juga misalnya begini, fakir miskin itu seperti apa? Data kami dari mana? Kami kerjasama dengan pemerintah, dengan Menko PMK waktu itu, kemudian juga dengan Kementerian Sosial. Data-data kemiskinan dari BPS juga kami gunakan. Sehingga dengan begitu, itu tidak kami tidak memberikan sesuatu yang di luar dari yang membutuhkan. Jadi misalnya aja kami memberikan, atau katakanlah masyarakat tadi yang memberikan langsung kepada saudaranya atau kepada tetangganya, kan belum tentu tetangga dan saudara itu lebih miskin dibandingkan yang lain. Nah, yang tahu itu diantaranya adalah kami. Kami dan memberikan skema itu, sehingga dengan demikian kita berharap dari skema yang kita lakukan, baik itu yang dilakukan oleh Basnas ataupun oleh Laslas. Tadi kami juga baru menghadiri Las Asfa yang telah menyalurkan sekian ribu kepada beasiswa. Nah, skema-skema semacam itu kan kami lakukan rapat koordinasi dengan LAS, rapat koordinasi dengan kami sendiri seluruh Indonesia, dan rapat koordinasi dengan UPZ yang ada di perusahaan-perusahaan besar dan kementerian-kementerian itu. Supaya apa? Jelas digunakan untuk apa? Sehingga dengan begitu tugas kami terkait dengan pengentasan kemiskinan dan mensejahterakan umat itu tercapai. Karena amanat undang-undang begitu. Undang-Undang 23 tahun 2011. Sehingga kalau dana zakat, infak dan sedekah itu diberikan secara sporadis, bukan ngawur, tetapi pokoknya yang penting diberikan. Itu kan manfaatnya juga kurang pas kan. Yang sebenarnya kita bisa mengentaskan kemiskinan, tapi kemudian tidak tahu kemananya. Prof, tadi saya waktu Prof Nur bicara begitu soal kerjasama dengan pihak-pihak lain lalu usaha-usaha yang dilakukan, ini saya jadi ingat, ini tadi saya baca kan Prof ya di sini nih, dalam 1 liter air mineral Yuvia ini yang ada di dekat kita ini kan terdapat infak Rp15 yang disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, yang setiap tahunnya kami serahkan secara langsung kepada pihak Basnas. Nah, ini kerjasama sama Basnas atau ini apa nih Prof? Jadi kami kerjasama begini itu banyak. Tidak hanya dengan UVIA, tetapi banyak dengan gerai-gerai yang ada, dengan perusahaan-perusahaan, dengan banyak, dengan Alfamart, dengan Indomaret dan lain sebagainya, itu kerjasama. Dalam rangka untuk apa? Dari sekian banyak yang mereka
kumpulkan, terutama sekali yang infak, kemudian diberikan kepada kami 100%. Yang infak itu. Nah, karena apa? Ya memang cara kami begitu. Cara kami ya pokoknya bagaimana kita bisa mengumpulkan dana sebesar-besarnya untuk memberikan bantuan yang sebanyak-banyaknya kepada masyarakat yang membutuhkan. Itu yang kami lakukan, kecuali nanti kalau mandatori. Kalau compulsory kewajiban bayar zakat bagi ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN dan semuanya itu diwajibkan. Alhamdulillah itu akan mempermudah kami. Tapi selagi belum ada kewajiban, wah kami kampanyenya itu dan kalau perusahaan ya iklannya itu luar biasa. Wah, caranya bagaimana Markom itu supaya beriklan kemana-mana supaya diperhatikan oleh masyarakat, itu yang kami lakukan. Sehingga dengan begitu apa yang kami lakukan harus diingat betul oleh masyarakat, dan masyarakat kemudian percaya. Lalu ada yang ingin bekerja sama dengan kami, dan tadi perusahaan-perusahaan semacam itu kepingin kerjasama dengan Basnas. Pokoknya apa yang kami lakukan, keuntungan sekian untuk Basnas itu insya Allah banyak. Karena apa, Mbak Tata? Dari jumlah yang kami peroleh, Basnas Pusat Basnas Pusat contohnya, kemarin kami peroleh 1.120 miliar. 1.120 miliar. Itu yang dari ASN itu hanya 25%. Oke, sisanya dari masyarakat. Dari masyarakat, dari perusahaan. Nah, itu yang sehingga masih sangat kecil. Padahal potensinya ASN itu luar biasa. Kalau ASN saja, ASN semuanya itu bayar zakat. Yang pusat loh ya, bayar zakat pakai BUMN, itu 15 triliun. Nah, nih Prof, saya ada sedikit pertanyaan begitu, tapi mudah-mudahan Prof Nur menjawabnya dengan senang hati nih Prof. Jadi gini Prof, ini kan mengelola uang umat ya Prof ya, dengan jumlah yang tidak sedikit gitu. Banyak godaannya nggak sih Prof? Terus bagaimana kemudian Basnas itu memastikan, nah ini pengelolaan nanti semua uang-uang zakat, infak, sedekah yang dari masyarakat itu yang terkumpul lewat Basnas itu benar-benar tersalur sesuai dengan aturan begitu ya, lalu kemudian tidak diselewengkan dan lain sebagainya. Itu gimana Prof? Oleh karena itu kami menetapkan 3 prinsip aman, yaitu aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Nah, kaitannya dengan itu juga kami tetapkan 3 aman dan sekaligus amanah. Karena apa? Menjalankan uang infak, sedekah, dan zakat ini harus penuh dengan amanah. Saya selalu mengatakan ini adalah uang ilahiyah. Uang ilahiyah itu kalau begitu diselewengkan, maka tidak masyarakat yang marah, tetapi Tuhan yang marah. Dan itu berbahaya sekali. Maka prinsipnya kami juga selalu mengatakan, tugas orang-orang amil seperti kami, yang pertama adalah bagaimana membangun komunikasi dengan muzaki dengan sebaik-baiknya. Karena di situ jelas, khud min amwalim shadaqatan tutahhirum wa tuzakkim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakunun lahum, itu jelas ada perintah tetapi sekaligus ada konsekuensi. Perintah ngambil tapi sekaligus ada konsekuensi, yaitu tohirum wa tuzakkim ya. Yaitu membersihkan dan mensucikan para muzaki itu. Ini kan di situ fi'il mudhari', berarti ada satu proses yang harus kami lakukan. Kami tidak boleh begitu muzaki itu memberikan kemudian kami tenang-tenang saja. Hanya ucapan terima kasih saja, tidak boleh. Harus ada proses tathhiriyah dan tazkiyah. Bahkan kemudian ada proses harus berdoa. Kami harus berdoa. Ya, meskipun ada yang masih muda, tapi semuanya harus berdoa kepada para muzaki. Washolli alaihim.
dan berdoalah kepada para muzaki itu, karena doa para amil itu akan menenteramkan pada para muzaki. Dan itu disampaikan, dijelaskan, ditetapkan oleh Allah secara jelas, secara sharih, yang kemudian ditutup dengan ayat Wallahu Samiun Alim. Jadi kira-kira apakah kamu tidak mendengar, apakah kamu tidak mengetahui apa yang telah ditetapkan Allah itu manfaatnya sangat besar, karena Allah itu maha mendengar dan juga maha mengetahui. Kan di situ ini sebuah kekuatan. Kemudian kekuatan yang kedua adalah innamas shadaqatil, yang tadi kami sebutkan ada 8 asnaf itu. Ya, artinya bahwa ayat-ayat yang mengikat amil ini ayat-ayat yang luar biasa. Maka dari itu di samping tadi kami sampaikan 3 aman, juga sekaligus amanah. Karena apa? Kita menjalankan dana ilahiyah, dana ketuhanan. Jadi resikonya besar. Oh, sangat besar, ya, sangat Prof, besar. Prof, kalau RRI itu Prof, kami punya moto itu, tagline begitu, sekali di udara tetap di udara. Nah, kalau Basnas apa, Prof? Sekali membantu fuqara masakin, asnaf terus membantu. Wow, tepuk tangan boleh dong. Iya, berarti karena memang semangatnya terus membantu ya. Bro, tapi entar kan nih bulan Ramadan ini kan salah satu bulan yang memang itu biasanya tuh pengumpulan zakat ya, itu pasti dilakukan. Infak sedekah juga biasanya jauh lebih besar dari sebelum-sebelumnya atau bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu bulan Ramadan ini kami kemarin sudah menetapkan target bulan Ramadan saja 545 miliar penerimaan di bulan Ramadan saja 545 miliar. Nah, oleh karena itu terima kasih RRI yang telah membantu ini. Nanti publikasi yang luar biasa. Masyarakat kami himbau, marilah kita berzakat, berinfak sedekah melalui Basnas yang insya Allah akan kami salurkan sesuai dengan peruntukannya dan sesuai dengan amanah yang Bapak Ibu titipkan kepada Basnas. Jadi aman dan amanah. Ya. Itu ya. 3 aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI dan amanah. Amin. Ya. Jadi itu dia, Prof. Makasih banyak. Makasih, waktunya sudah ngobrol-ngobrol dengan kami. Sukses terus ya, Prof. Dengan senang hati. Sekali di udara tetap di udara. Udah bisa jadi ini udah bisa jadi angkasawan RRI. Sekali itu, membantu fakir miskin tetap kita bantu. Baik, kalau gitu terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.